wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Semprulers, genjreng-genjreng Semprulers. Tentunya pasti bersama tim-tim handal dari Semprulers. Kita bertiga di sini membahas apa kira-kira hari ini? Membahas tentang G30S PKI. 330 SPKI ya, Gerakan. karena bertepatan bulan September. Yoi, September. September tiba, PKI pun muncul. tiba ya kan. Orang di mana-mana kayak lagunya Vina Panduwinata, September ceria. Ini September komunis jatuhnya ya, Bang ya. Aduh, gimana Bang? Tapi udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan pasti itu nonton film G30S PKI. Ya, dulu Iya. sebelum dihentikan film itu di waktu zamannya B.J. Habibie itu. Iya, setelah Soeharto ini Setelah ya. Soeharto itu sempat diberhentikan, tapi karena polemik lagi ya, intinya ujung-ujungnya tahun politik, berujung untuk untuk mementingkan kepentingannya, jadi dihembuskan lagi tuh isu-isu PKI, komunis di Indonesia. Jadi kayak ini ya, konsumsi politik. Betul, makanya banyak ya dihembuskan itu. Gimana caranya tuh, kok bisa ya, maksudnya film G30 SPKI dibubarkan, ditiadakan ya kan. Tapi kan pada zamannya B.J. Habibie itu memang meniadakan film itu karena ingin meluruskan sejarah lah ya, Tapi kayaknya masih ini ya, maksudnya masih belum simpang siur juga ya. Gimana sih sebenarnya tuh kayak kejelasannya gitu loh. Kejelasannya gimana nih? Kayaknya kita ajak ngobrol tim kita ini kan. Gus Sedok juga kan ada di belakang. Gimana Gus Sedok? Yang lebih ngerti kayaknya ya. Jadi kita sepaham gitu kan. Iya. Kalau gua kan ngertinya ya gitu-gitu doang ya, maksudnya. Karena kan memang kita dari SD kurikulumnya kan memang udah didoktrin untuk harus ini kan, dengan buku panduan ini gitu kan. Kita kan nggak ngerti sebenarnya kisah itu terjadi itu seperti apa. Mungkin Gus Sedok di balik layar ya, jangan cuma ngerokok aja, coba jelaskan ke Semprulers gitu. Soalnya kayak yang Super Semar aja sampai sekarang kan belum ketahuan isinya apa, makanya masih banyak. Itu baca kita ngomongin. Oke, Pan Bang. Jadi ngomong-ngomong, tetap kita ngopi dengan kopi khas Bajawa ya. Bajawa kebetulan Kopi, memang bukan kafe. Kopi. kebetulan memang acara Kan kita ini tulisannya di kopi. endorse, disponsori oleh kopi Bajawa dari mana Dari Flores ya, Nusa Tenggara Timur ya. jauh. Buat rekan-rekan deh yang belum cobain deh. Tunggu. Mau nyobain, gua mau nyobain dulu nih. Ini kebetulan Oke. udah bikin nih. Lu juga udah bikin? Oh, udah dong. Oh, Karena nggak ada kita tempat, tes kita taruh dulu di bawah dong, ya. ya. Oke. Kita rasain dulu. Cakep. Nih Cakep. Tapi kalau kalau yang di belakang tuh buku apaan tuh, Bro? Ini buku Visioning Indonesia, Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan. Ahmad Muhaimin Iskandar, pengantar Yudi Latif. Jadi ini bukunya Caimin ya. Caimin. Caimin mau nyapres. Caimin mau nyapres. Nah, sekarang kan kalau 2019 itu cuma wacana saja kan. 2019. Nawacita bla 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 ya kan. Sebetulnya kalau seseorang mau nyapres itu harus membuat manifesto dalam berbentuk buku. Nah, gitu. Jadi kalau yang mau dukung Caimin, baca buku itu, Baca buku akan ini. tahu arah kebijakan saat beliau jadi presiden di 2024. Oh ya, visi-visinya ada di sini ya. Pokoknya Ada di buku sini lengkap ya. Makanya di situ ada peta kerja. Ini gimana nih cara dapetinnya tuh gimana tuh? Pas Di toko sudah buku apa tersedia, udah? Bisa pesen ke Bro Sony sama Bro Ferry saja. Oke, Nanti atau bisa. WA khusus ini ya, khusus WA khusus. bisnis kita ya. Ada di bawah ntar WA gitu ya. Gus Sedok ya, tim Semprulers ya, Semprul TV ya. Nah, sebagai informasi bahwa ini cuma satu-satunya Satu-satunya calon presiden yang mengeluarkan buku untuk
masa depan Indonesia. Oke. Kalau yang lain mungkin masih Belum ya? baru cuma di medsos saja. Iya, masih di medsos ya, masih ya paham lah ya maksudnya. Kalau ini kan udah langsung ya, tertera kalian bisa baca semua ya buat Berarti ini ya. di situ ada ininya semua di sini ya, di buku ini ya. Betul, 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 Makanya betul. memang kita akan ngebahas. Ini kapan terbitnya Bob? Apa launchingnya kapan? Launchingnya kemarin di Senayan. Kita bedah buku, narasumbernya kebetulan seru juga, ada Rocky Gerung. Ada Rocky Gerung ya? Wahab, Wah, iya. Ada Seru. Bang Faisal Basri untuk ekonominya. Faisal Basri ya? Faisal Oh, Basri. Faisal Ekonom Basri. dia, ekonom dia. Oke. Keren. Nah, berkenaan dengan bulan September, kalau buku itu kan buku tentang peta kesejahteraan. Betul. Gua akan bicara sedikit tentang apa namanya PKI ya. PKI, Partai Komunis Indonesia ya. Partai Komunis Oke ya. PKI. Jadi buat kalian yang mau order buku ini bisa ke Semprul TV aja ya, lebih enak ya. Semprul TV nanti ada kok di WA nanti dicantumkan. Ya. Oke, kita lanjut gimana Gus Hedok? Kalau gue sih mau nanya, PKI itu kan sebagai anak bandel lah ya. Kalau pemberontakannya kan cukup lama. Pemberontakan cukup Yang lo lama. ketahui ada 30 September atau sebelum-sebelumnya PKI udah di mana sih? Sebelumnya PKI kayaknya udah ada ya kalau dari di pelajaran ya, kalau di pelajaran Di mata Madiun itu, ya, di yang banyak Madiun ya? sih sudah ada. Jawa itu, Timur ya? Jawa Timur tuh. basisnya kayaknya ya Jawa Timur ya. Basisnya di Jawa Timur. Basis Jadi Jawa Timur. sebelum pergolakan gerakan 30 September itu PKI itu apa namanya sudah membuat gerakan-gerakan di Terutama di daerah-daerah Jawa Timur gitu ya. Banyak korban lah ya. Korban kalau nggak salah itu udah Hampir banyak ribuan ya, 10 juga ribuan sih, ya. dari kebanyakan dari partai apa namanya dari Nadiin. Nadiyin Iya, gitu, menurut- dari orang-orang Nadiyin gitu kan. Hampir 6.000 ini ya, Lebih 6.000 lah. enggak perkiraan kurang lebih ya. mungkin puluhan ribu Puluhan lah ribu ya. puluhan ribu gitu kan. Ya depan bungkus lah. Depan Jadi bungkus benar. ya ini benar PKI ini dulu partai kan ya, apa sih? Dia partai juga ya, tapi Ya PKI itu lahir dari pertarungan kapitalis dan komunis dalam artian sosialis. Cuma memang saat itu Indonesia kan memberikan partai apapun untuk bisa berdiri. Salah satunya partai komunis. Partai Komunis ya. berarti secara tidak langsung diakui dia sama pemerintah dia ya. Iya, karena kan dalam Pancasila itu kan sebetulnya semua orang boleh hidup di Indonesia. Iya. Perbedaannya masalahnya adalah komunis itu mengambil yang terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim dalam artian agama, dia pakai tulisannya Karl Marx yang menyatakan bahwa agama itu candu. Agama itu candu ya. Sebetulnya yang inti dari komunis itu sosialis. Sosialis itu adalah pemerataan. Pemerataan ya Cuma betul. karena memang ada kebutuhan politik dan pertarungan politik kekuasaan, jadi agak sosialis miring-miring, jadinya komunis. Dan ya kalau gue pribadi memang tidak suka atau tidak oke lah dengan komunis. Tidak sepaham ya, tidak sepaham. dengan komunis, tapi dengan sosialis oke lah. Karena sosialis dan kapitalis itu harus berjalan beriringan. Betul. Dunia itu berjalan karena dua hal itu sih. Kalau menurut gua. Kalau Tapi- menurut lu sendiri gimana berdua? Begini sih ya, karena kan ya kenapa kita bahas ini karena memang di setiap bulan September itu isu-isu PKI. komunis itu Isinya PKI pasti merebak ya. lagi gitu kan. Sebenarnya nih gue pengen nanya ya kan, ya buat para sepulus juga bisa lah apa namanya berkomentar juga sih. Maksud gue apa sih PKI itu sebenarnya masih ada nggak sih gitu loh? Kalau menurut gua sih enggak ya, karena kalau komunis di belahan dunia manapun sudah tidak ada yang membiayai. Sudah tidak membiayai. Tapi mungkin enggak, kalau secara partai mungkin udah enggak ada, cuman kalau secara apa kayak apa individu antek-antek gitu masih ada kali ya orang-orangnya gitu loh, pengikut PKI gitu. Iya, seperti gue bilang, kalau sosialis itu ada dan is okay. Tapi kalau komunis kayaknya sudah tidak ada, sudah karena tidak ada ya. bokir-bokir internasional juga ya sudah tidak ada yang mau membiayai. Betul. Kalau lah- Pusatnya dua ya, komunis ya dulu ya. Rusia ya bukan ya? Rusia sama Uni Uni Soviet. Soviet sama Cina Soviet ya. ya, Soviet Sama ya. Cina. Nah, sama
kalau sekarang itu kan tinggal Korea Utara, Iya. Cina, Cina pun pakai dua sistem, sosialis dan kapitalis. Kalau Korea Utara masih komunis, kalau Vietnam sudah berubah, kalau Uni Soviet juga sudah berubah menjadi Rusia. Jadi untuk dunia internasional juga sudah kurang menarik, komunis itu Sudah kurang menarik ya. kurang menarik. Dan Lagi pula ya, soalnya gue pernah ini juga kan ngelihat survei apa aktual juga terpercaya lah ya, di yang biasa survei itu. Masyarakat Indonesia sebenarnya masih percaya nggak sih ada isunya adanya isu PKI ini? Kalau nggak salah hampir 80% lebih Percaya. masyarakat Indonesia tuh nggak percaya. Oh, udah nggak percaya. Udah nggak percaya gitu. karena Yang mungkin yang 20% tuh yang percaya ya karena yang memainkan isu-isu politik juga gitu kan. Iya. Kalau menurut gue sih gitu. ujungnya sih politik. Tapi kalau gua ngobrol dengan anak-anak muda sekarang, yang lebih mereka concern itu jangan sampai terulang 10.000 manusia Indonesia Yang tewas di itu ya. Madiun tewas, Oh. 7 jenderal tewas, Iya. itu jangan sampai terulang aja. Jangan sampai terulang lagi lah Cuma ya. karena politik kekuasaan. Intinya kan ke situ. Kalau masalah motif, komunis sudah tidak laku lah di kalangan anak muda, juga tidak laku. Tapi Udah laku ya. bukannya di Cina masih ada ya partai komunis ya? Ya, Cina itu pakai dua sistem, Oh. Bos. Dua sistem, kapitalis dan komunis. Dia memang satu partai komunis, tapi untuk menjalankan ekonominya dia memakai kapitalis. Oh. Kapitalis ya. Oke. Jadi partainya doang ya, tapi sistemnya tetap sosialis ya. Kayaknya mulai kebuka nih ya. Jadi kita Mulai ngerti gitu mulai ya. paham apa itu sebenarnya komunis, dari mana asalnya, itu semua sudah kita kita bahas di sini. Mungkin Bung Berry ada pertanyaan lagi atau masukan gitu kan. Tanya apa ya? Nanya Gua apa? soalnya kurang begitu ini juga nih Ya, kalau dari Nahdien sendiri, Bob, kayak Bu Sedok ya, dari Nahdien dulu sempet pernah gua baca atau gua lihat itu Gus Dur memaafkan PKI, itu gimana sih maksudnya? Ya, biar kita bisa hidup ke depan. Biar bisa hidup ke depan ya. Iya. Maksudnya memaafkan nih diampuni apa gimana? Maksudnya apa? Iya. Kan kalau milenial sekarang kan sudah menganggap bahwa jangan sampai terjadi lagi korban manusia seperti itu. Nah, kalau konteksnya ya, kita tidak mengulangi korban manusia yang cukup banyak, ya kita harus saling memaafkan. Saling memaafkan, Bisa ya. move on. Sambil juga menjauhi sikap-sikap kekerasan, politik dengan kekerasan, kekuasaan dengan kekerasan yang kita sudah alami di zaman Orde Lama. Ada PKI yang melakukan kekerasan. Kenapa kekerasan? Karena mereka meminta untuk petani diberikan senjata. Petani diberikan senjata ya. Ya, angkatan kelima mereka menyebutnya. Nah, kalau zaman Orde Baru, bukan komunis, tapi kita menghadapi kekerasan negara terhadap masyarakatnya. Itu yang nggak boleh terjadi. Yang nggak boleh terjadi ya. Jadi apapun itu, sosialis kah, kapitalis kah, selama melahirkan Kekerasan. terhadap warga negaranya, Nggak boleh gitu ya. itu jangan sampai terjadi lagi gitu loh. Iya benar. Ya, karena sudah cukup lah 7 jenderal, Iya. Dan Jenderal tewas ya. ribuan tewas, dan orang Nahdien ya. manusia Ribuan orang Indonesia. Nahdien. Ya jangan sampai itu terjadi lah. Ya betul. Karena memang kalau cerita-cerita dari, kalau bokap gua ya, kalau cerita itu zaman 65 itu beras nggak ada bro, adanya tuh bulgur. Itu Beras nggak ada ya? 65 pas zamannya PKI itu ya. Bergejolak ya. Iya, karena bergejolak. kan Bergejolak. 64, 65 itu kan kita krisis moneter. Iya. Krisis moneter di mana kita sedikit kelaparan, karena di Jakarta itu bokap gua makannya tuh bulgur. Bulgur itu dia ngembang di lambung. Jadi makan sekepol itu Cepat kenyang gitu ya istilahnya. 24 jam tapi hancur lambung. Iya. Itu juga fakta gitu loh. Yang mungkin bukan karena PKI-nya, tapi mungkin karena juga salah urus negaranya. Begitu sama juga ketika terjadi 98. Iya, Jadi memang 98 pernah itu ya. ngurus negara juga Moneter. nggak gampang juga gitu loh. Makanya malam ini kita coba memaafkan komunis
tapi bukan berarti melupakan. Iya. Kan gitu loh. Itu loh Sejak- maksudnya Gus Dur itu. Ya kita memaafkan, tapi kita tidak melupakan. Dalam artian tidak melupakan ya nggak boleh lagi ada Partai Komunis Indonesia. Ya jangan sampai terjadi lagi lah intinya ya. Nggak boleh lagi ada Mm-mm. itu. Gitu loh. Tapi emang kalau ngeliat kisah-kisahnya warga dari komunis yang tidak tahu apa-apa ya, mungkin dari anaknya, cucunya, itu emang kasihan sih, Bu. Jadi kena ini ya, Ya kena kalau imbasnya ya. kalau itu Gus ya. Hedok punya cerita dari almarhum bokap, nah, gue juga punya cerita juga. Kebetulan kan Mbah. mbah gue tuh ya, apa Bintaro. veteran ya. Mbah gue tuh veteran apa 45 kan. Oh. Dan dia sempat memang ditugaskan di Mabes TNI AD kan untuk membantai semua PKI PKI gitu. sampai pelosok tuh, sampai tuntas lah pokoknya itu. Ya jadi begitu Bung Per. Jadi ya kisah orang-orang korban dari PKI ataupun dari PKI-nya itu sendiri ya kalau buat kemanusiaan apa ya, gue pikir sangat sadis lah ya, dan Iyalah, nggak dibolehin jelas. juga lah ya maksudnya. Itu Makanya dari Gus Hedok tadi Itu mah penjelasan bener-bener kenapa sadis itu mah PKI mah. kenapa apa namanya Gus Dur tuh memaafkan, makanya Gus Hedok tadi gue sebut Iya. pendapatnya seperti apa ya, mungkin memang betul buat kita menuju ke depannya udahlah. Iya, emang biar nggak ada Terlalu lagi sakit ya. lah, terlalu sakit kalau kita mengingat masa Bukan terlalu lalu. manis. Hah? Bukan terlalu manis. Terlalu manis mah lagunya Slank kayaknya Iya, ya. Slank, Iya, itu terlalu lagu sakit, Slank jadi tuh. gitu. Aduh. Jadi ya seperti itu ya, makanya gue keselnya kadang-kadang gitu kan, kenapa sih Tapi mesti gimana kalau Bung Sony, menurut Bung Sony kalau yang nonton film itu gimana, maksudnya emang kita sebenarnya nonton itu buat mengenang apa buat ngapain sih itu maksudnya? ya kalau buat gue sih ya kita Ya dulu Ya, kan harus kita tahu kalau kalau dulu PKI kan dulu kan PKI. kita harus disuruh nonton Ya. terus tuh tiap ini. Tapi kan sekarang kan nggak harus nggak gitu harus kan. gitu Nah, kan. makanya. Tapi ya itu jangan kita misalkan atau apa film itu ditiadakan ya ditiadakan, tapi kita jangan sampai melupakan sejarah. Berarti kita gas merah. nonton film itu cukup biar tahu aja Biar ya. tahu aja sih, cukup tahu oke. aja. Dan kalau gue yakin sih udah nggak ada lah komunis Hmm, hidup kembali, cuma politik politik ya, gorengan-gorengan apalagi tahun mau gorengan politik ya berarti ya. mau mendekati 2024 Iya. merebak lagi, aduh capek, gue bilang kapan Indonesia mau maju kan. Tapi sih kayaknya sih apa rakyat ini juga udah pinter lah. Mungkin nggak laku lah sekarang kayaknya sih Udah gorengan nggak laku ya, nggak laku ya, menurut udah gue nggak sih. laku. Buat generasi Z apalagi Iya. udahlah, mereka senengnya ke K-pop ya kan, Iya. udah komunis ya. Sinteyong. Korean Udah nggak ini lah ya. Korean. Gimana buat Gus Hedok, gimana Gus Hedok, ada masukan Apaan nggak? nih? Masukan lagi lah, lo mah di belakang layar mulu nih bisanya nih. Enggak nih, pertanyaan yang itu tuh, Ah. yang yang Super Semari itu gimana sih sebenarnya tuh? Kita kan belum tahu tuh isi sesungguhnya gimana nyampe sekarang pun emang belum ketahuan kan? Ya itu kan apa ya, kelemahan bangsa kita lah. Hmm. Jadi saat itu ada surat perintah dari Bung Karno untuk menyelesaikan PKI ini. pemberontakan PKI kepada Pak Harto. Nah, problemnya bagi bangsa kita, dokumen itu sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, itu dia tuh. Hal-hal begitu sih, kalau menurut gua ya secara negara kita lalai, karena itu menjadi dokumen negara tentunya. Perpindahan pemberian tugas dari Panglima tertinggi yaitu Presiden kepada Pangkostrat ya kalau nggak salah. Iya, Pangkostrat. Ya. Soeharto itu Pangkostrat ya. Ya, jadi Soeharto Pangkostrat ya? Oh, Pangkostrat. sempet deh ini Emang Pangkostrat. Pangkostrat waktu PKI dia kan jabatannya itu kan? Tapi ini nggak apa namanya serasi nggak sama Panglima? Dulu masih ada Panglima nggak ya? Ada ya? Panglima ini dulu Ahmad Yani. Ahmad Yani Panglima Ahmad ya? Yani. Oh, iya. Tapi kan tewas dia kan. Kebantai. Ini kan mumpung Iya. lagi bahas sejarah ya kan karena ada desas-desus Panglima sama Kostrat kan nggak akur. Iya, gitu. lagi Apa- renggang katanya. Tadi Mr. sih Dudung dan Mr. Andika. Iya. Katanya kan dari tahun dulu tuh Bob. Katanya lagi Gitu renggang kan. sekarang ya. Apa bener sih dulu Ahmad Yani sama berarti sama Pangkostratnya Soeharto. Soeharto.
Berarti kalau kita telusuri dari dulu emang apa namanya udah ininya dari dulu ya. Ada perselisihan berarti ya dari dulu. Enggak sih. Enggak. Kalau tentara ya enggak berselisih lah. Jadi paling kan para pimpinannya saja. Hanya pimpinan saja. Ya, Kalau jelas kan doktrinnya kan beda. Kalau tentara itu jelas harus membela negara, itu doktrinnya kuat. Jadi hanya unsur pimpinannya saja yang masih ada ego. Kalau pada seluruh TNI sih Solid lah ya. ya, solid lah. Dimanapun juga kan di TNI juga ada yang kesalahan ABRI waktu itu di zaman Pak Harto yang dijadikan alat kekuasaan bukan alat membela negara. Gue inget banget 98 ya ABRI sendiri sudah minta maaf kok. Iya. minta Dan maaf akhirnya berubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia. ya, nasional Indonesia. Ya, jadi ya kalau saya sih kalau kita sih cuma berharap para pimpinannya, para jenderalnya aja, lurus aja. Ya, bela kita negara. semua kan mengharapkan TNI solid lah ya kan. Dimanapun juga kan mereka juga yang berperan dalam menumpas Garda depan istilahnya. Mas. 30 SPKI. Pokoknya tim-tim apa namanya ormas-ormas radikal itu kan dari TNI semua yang numpas kan. DITI juga dia kan. Iya. DITI. Karena memang yang paling penting tuh gini. Negara kalau tentaranya kuat itu bisa melakukan penetrasi ekonomi juga. Cakep. Ya kalau kita ngelihat sejarah kan bukan Belanda yang jajah kita. Yaitu perusahaan internasional yang namanya VOC. VOC ya. VOC ya. Oh, Karena VOC pemegang sahamnya ada kerajaan Belanda, dia sewalah tentara Belanda. Gitu. Iya. Jadi ya semua berawal dari ekonomi. Tinggal bagaimana TNI bisa bersikap dalam artian ya menjaga keutuhan bangsa ya. keutuhan Indonesia gitu. Soalnya ya itu Bung Peng ya sempat kan beberapa panglima sebelumnya kan waktu isu-isu PKI merebak lagi ya pokoknya panglima tuh TNI pasang badan kalau ada urusan segelintir isu-isu komunis ya mereka pasang badan karena mereka yang akan menumpas semua gerakan-gerakan komunis ya, di Indonesia gitu. Nah, ini kita semuanya juga harus memahami bahwa ada orang-orang yang terstigma dengan tidak jelas seperti penyair Pramoedya Anantanur. Beliau itu seorang pujangga Indonesia yang banyak bukunya dibaca oleh para politisi sekarang, bahkan kiai-kiai juga membaca termasuk Gus Dur gitu. Karena juga Gus Dur juga berhubungan baik dengan Pramoedya Anantanur. Ya beliau itu memang hanya terstigma PKI karena beliau itu gabung di asosiasi seniman dari underbau partai PKI namanya Regra. Nah sejatinya beliau itu bukan komunis, beliau itu sosialis gitu. Makanya juga ini harus dipahami bahwa yang kita tidak bolehkan itu komunis, sosialis tidak ada masalah. Karena kalau teman-teman mau mempelajari sosialis ya segera saja baca bukunya, di situ baru dapat pemahaman bedanya komunis dan sosialis, walaupun disama-samakan kan gitu. Betul. Dimirip-miripin. Ya, gitu Bung Peri. Iya. Aduh, kayaknya seru nih. Seru ya pembahasannya. Apalagi ada istilahnya narasumber yang lumayan inilah ya. Kompeten. Nggak mau di depan lah. Waduh. Maunya di balik. Behind the scene. Betul. Terus untuk Gus Hedok nih kan pernah bilang kalau Wiji Tukul ya. Itu gimana tuh Wiji Tukul tuh Gus Hedok tuh? Kalau orang bilang sih itu kan katanya sempet di labelin PKI ya, komunis ya Wiji Tukul ya. Ya padahal sih bukan PKI, bukan komunis. Makanya nih buat Sepulus kita harus lurusin juga nih karena kita kalau gue lihat sih ya Wiji Tukul tuh musisi juga ya kan, seniman. Kalau gue lihat sih itu senimannya kuat dengan puisinya. Makanya buat ngelurusin semuanya kita dengar Gus Hedok gimana tanggapannya Gus Hedok tentang Wiji Tukul nih. Kalau Wiji Tukul sih
bukan komunis ya, dia hanya orang kiri yang dalam artian menganut paham sosialis. Paham sosialis. Paham sosialis. Dalam artian pemerataan hak dan kewajiban di seluruh masyarakat itu harus terjadi. Makanya kalau gue sih buat presiden-presiden selanjutnya di Indonesia pun cuma satu gue titip pertanyaan. Iya. Apa tuh kira-kira? Biji Tukul itu dikemanakan? Cuma sampai sekarang belum ketahuan. Sampai sekarang dia itu diculik jelang 98. Sampai sekarang tidak diketahui dia ada di mana. Makanya ini yang kita harus hindari, dari stigma terus menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap warga negara lainnya. Ini yang tidak boleh terjadi. Itu yang bahayanya kalau komunis itu selalu dimunculkan. Biji Tukul itu tidak ada hubungannya dengan PKI, dia hanya apa ya? Aktivis ya. Aktivis bisa ya. Orang kiri lah, orang sosialis lah. Sosialis. Yang bisa membuat prosa atau membuat puisi perlawanan ya. Puisi perlawanan. Puisi perlawanan. Ya pasti menyangkut keadilan. Iya. Gitu kan. Ya, bicara setidaknya ya. Yang paling keren itu lirik puisinya dipakai sama Homicide, band rap dari Bandung apa kalau nggak salah. Yang juga bergerak mencari dana waktu 98 itu atau saat penggunaan Orde Baru. Yang banyak juga menjadi tagline gitu kan. Kami cinta negeri ini, tapi kami benci sistem yang ada. Hanya ada satu kata, lawan. Itu salah satu penggalan puisinya. Biji Tukul ya. Jadi kalau masih ada kesemena-menaan ya kita harus melawan, tapi tentunya lawan dengan cara-cara yang konstitusional. Gitu loh. Ya setidaknya buat negara atau pemimpin masa yang akan datang ya setidaknya ngasih tahu lah. Walaupun tidak ada jasadnya, tetapi negara mengakui di mana tuh Biji Tukul berada, makamnya lah paling makam ya. atau laut atau apalah gitu kan. Ya, pokoknya jelas lah ya. Betul. Ini bisa kayak apa korban itu kan ada tuh di apa makam umum sana tuh Pondok Rangon ketahuan ada jelas yang korban Nama-namanya, nama-nama itunya ya. Yang korban kerusuhan. Iya. Kerusuhan 98 ya? 98. Itu ada tuh di Pondok Rangon memang khusus dia. Lo ngapain lo di 98 tuh, Peng? Ke sana dong, ikut dong gua. Rampok-rampokan? Lari-larian aja. Lari-larian aja, kita ikut-ikutan. Tapi memang apa? Kiri dibilang komunis, kanan dibilang radikal. Nah, itu. Seperti lirik lagunya itu tuh ya. Makanya tuh apa ya antara pendukung sini dan pendukung sana saling ya, satu sisi di sini bilang sana komunis, satu sisi kalau ada apa-apa tentang sorban atau apa ya dibilangnya radikal. Aduh, ya pusing. Bingung. Makanya gua tantang capres 2024 bikin buku kayak Caimin. Nah. Jadi kita nggak masuk ke isu-isu agama, isu apalagi isu komunis, tapi kita langsung masuk bagaimana kita mensejahterakan rakyat Indonesia. Walaupun dalam jangka waktu lama karena semua berproses. Daripada kita kampanye cuma munculin nawacita, tapi nggak ada yang dikerjain. Karena sampai sekarang gue cuma satu mau nanya, gue beli SMK di mana sih? Gue beli SMK di mana? SMK apa ya? SMK di mana? Di mana Bung Sani? SMK apa sih? Nah, gue beli mobil SMK di mana? Oh, bilang dong, mobil SMK. Di periode pertama tuh ada yang menonjolkan Indonesia harus buat mobil, tapi sampai sekarang tuh nol. Nah makanya lebih baik kita pilih calon presiden yang punya manifesto dalam bentuk buku. Memang nggak terlalu tebal juga bukunya Caimin, tapi bisa dibaca peta arah pemikiran bagaimana kalau Caimin jadi presiden untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, walaupun pelan-pelan,
tapi menuju titik. Tapi gua pikir sih keren sih ya, maksudnya sebelum dia mencalonkan ya, untuk saat ini kan belum sampai mencalonkan resmi ya, dia udah Belum, dia belum. membuat visi misinya melalui buku ini. Kalau apa ya, calon-calon yang biasanya kan pada saat Iya. kampanye saja baru mereka menulis mengeluarkan aja kan, Ya, sumpah itulah serapah apa mereka ya kan, iya, pencitraan. pencitraan mereka begitu. Tapi Pencitraan. memang yang perlu kita bukan kita pelajari ya, kita ikuti adalah pola propaganda yang dilakukan PKI. Zaman dulu itu belum ada medsos, tapi mereka bisa menanamkan ajaran komunis sampai tingkat desa. Itu keren ya. Iya. Buat gue sih keren tuh. Nah, bagaimana zaman sekarang kita menancapkan Pancasila sampai ke desa lewat medsos, tapi tanpa tanpa pencitraan. Tanpa pencitraan. Itu yang perlu dipahami oleh partai-partai atau oleh pemimpin-pemimpin gitu. Berarti secara tidak langsung ajaran PKI ada baiknya juga ya, maksudnya bisa kita ambil sisi baiknya juga ya, yang seperti Bung Gus Hedok tadi bilang. Kalau ajarannya jelas kita tidak setuju. Tidak setuju. Enggak, maksudnya cara mereka masuk metodenya. Nah, iya itu. Metodenya. Bisa kita ambil ininya juga kan, pelajarannya juga kan. Cara mereka masuk sampai dia bersahabat sama petani, sama buruh, itu kan ya metode itu yang. Kalau sekarang kan ya sistem perburuan kita kan juga bermasalah kan. Jadi ya maksud gua gini, PKI secara konten, komunis secara konten tidak bisa hidup di Indonesia. Banyak yang nggak laku lah. Tapi metode-metode penyampaian mereka perlu kita contoh. Nah itu maksudnya itu. Cara-caranya itu yang patut dicontoh. Terutama di desa-desa ya. Di desa-desa. Apa gue lihat sekarang desa-desa itu juga udah keren kok untuk ya kita harus menilai lah sisi positifnya pemerintah itu apa, sisi negatifnya itu apa. Kalau gue lihat sih yang berkembang itu di desa-desa, mereka masuk dari pemerintahan masuk ke desa-desa yang entah tuh membangun desa ataupun mereka mendirikan internet desa, itu kan dari anak-anak milenial sekarang ya. Gitu, Gus Hedok. Betul nggak Gus Hedok? Ya, karena menterinya dari PKB, bro. Nah, gitu. Dari PKB, bro. Makanya gua kesini biar situnya sendiri yang langsung jeplak ya kan. Ya, karena menterinya dari PKB. Gitu. Ya, memang kebetulan Kementerian Desa itu dimiliki PKB, jadi juga dalam buku itu juga tertuang beberapa visi untuk desa. Pemetaan untuk desa-desa apa yang mesti diperbaiki atau diperbaharui atau dikembangkan gitu. Ada juga di buku tersebut. Sekarang memang yang paling penting itu di tanggal 30 September lebih baik kita sebagai bangsa seharusnya merenung lah, kontemplasi lah. Sudah cukup 10.000 manusia hilang, sudah cukup 7 jenderal meninggal, sudah cukup perlakuan kita kepada mantan-mantan pemimpin kita seperti apa yang terjadi kepada Bung Karno. Alhamdulillah setelah reformasi semua mantan presiden diperlakukan sebagai mantan presiden, sebagaimana layaknya ya. sebagaimana layaknya. Itu boleh juga tuh dijadiin puisi. Yang barusan tadi jadiin puisi boleh. Coba ya gua iringin sebentar ya. Nyawa melayang. Gimana nih? 7 jenderal tewas di tangan PKI. Cukuplah sudah. 77 tahun kita lewati bersama. Dalam perjalanan bertemu dengan PKI. Awalnya baik,
tinggalkan PKI. Mana jogetnya Bung Ferry? Menuju harapan Kan cerah genjer-genjer. Gak apa-apa. berwarna kuning. Cerah kuning bersinar. Lagi-lagi kekerasan negara terhadap masyarakat terjadi. Uji tukul hilang tak berbekas. Hanya tinggal kata-kata. 98 banyak yang mati, banyak yang diperkosa. Tertati-tati menuju milenial baru. Keren kan? Iya. Oke, Itu sengaja. daripada kita pusing dan bingung, tapi kita udah tentunya jelas ya. Jelas. Dengan pembahasan ini kita jelas. Ya mudah-mudahan seperti yang tadi Gus Edok harapkan, ke depannya udahlah tidak ada isu komunis, tidak ada isu radikal. Malah nanti kita jadi bingung daripada kita Tidak ada isu bingung. agama. Tidak ada isu agama juga ya kan. Ya. Kadrun nggak ada kadrun. Kadrun nggak ada, cebong nggak ada, udahlah. Intinya ke depannya kita saling memaafkan, ya kan? Saling memaafkan. Nah, itu dia. Ya kan, daripada kita bingung-bingung. Mendingan ya kita kan? nyanyi dah kayaknya dah. Nyanyi, Iya dah. ya kan? Oke. Sebelum kita mulai, kita nyanyi lagu apa nih bro? Tukul Wiji itu lagunya bukan apa? Oh, bukan itu. Oke, daripada kita bingung ngobrolin PKI, ngobrolin radikal di negeri kita ini, ada baiknya kita lebih baik ya, bukan ada baiknya, lebih baik kita dengerin lagu ini deh ya. Lagunya. Judulnya apa nih lagunya? Daripada kita bingung-bingung, kita nyanyiin lagu bingung aja, bingung. Yang satu sisi dicap komunis, satu sisi lagi dicap Kapitalis. radikalis, ya kan, radikal lah atau apalah ya, bingung lah ya. Kita saksikan aja yang Semproles ya, sebuah lagu dari Iksan Skuter judulnya Bingung. Jumpa lagi di episode mendatang. Tentunya kalau ada yang mau komentar kasih masukan apa yang kira-kira ngomong momen. ntar pas lagi nonton jangan lupa ini. Apa tuh? Like. Ya, subscribe, nah, komen yang penting dulu ya kan. Itu. Oke, Bung Ferry, jangan lama-lama, kita tutup acara ini dengan satu lagu milik Iksan Skuter berjudul Bingung. Kiri dikira komunis, cakep. Kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Aye, muka klinis katanya necis, masa sih? Jenggotan dikatai teroris, bersudan dibilang ke Arab-Araban, itu mah bobi. Bercelana lepis dibuli ke barat-baratan. Aye, makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Kiri dikira komunis, nis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis, muka klinis katanya necis, masa sih? Jenggotan dibilang teror.
Indonesia.